Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Salam damai Nusantara. Apa kabar para sadulur? Ya kan? Mr. Slebor selalu berharap para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur dimanapun. Ya, terima kasih buat fan-fan Mr. Slebor, maksudnya fan channel ini ya kan. Dan pastinya yang bisa nonton channel ini pasti punya cara berpikirnya luas, tidak sempit kayak mereka yang mana, yaitu yang mereka yang fanatik, egosentris dan lain-lain. Dan itu tidak akan cocok nonton tayangan Mr. Slebor. Gitu para sadulur ya kan. Nah, hari ini Mr. Slebor sebenarnya sangat prihatin. Prihatin kenapa? Prihatin tentang permasalahan multidimensi bangsa kita. Ya. Prihatin tentang begitu banyaknya masalah di bangsa kita. Kenapa banyak masalah? Ya kan, tentunya karena banyak kejadian-kejadian yang dianggap tidak benar, yang dianggap merugikan, yang dianggap macam-macam, kan gitu. Kenapa terjadinya kejadian yang macam-macam? Karena banyak yang terjadi dari manusia-manusia yang menyimpang daripada perilaku hidupnya. Banyak manusia yang keluar dari ajaran kebenaran dari Sang Pencipta itu sendiri. Ya kan? Maka akhirnya terjadi banyak kecurangan, terjadi banyak penindasan, pemerasan dan segala macam. Gitu Pak dulu. Iya begitu. Kalau nggak begitu, ya nggak begini. Ya. Tapi Mr. Slebor berharap para sadulur yang dimanapun berada selalu menahan diri para sadulur, karena memang bangsa kita sedang carut marut. Banyaknya permasalahan dari menengah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Permasalahannya ada terus. Dan hari ini ya kan, masih ramai dengan COVID-19 ya kan, atau Corona. Ya kan? Ini kan sangat menyedihkan. Ya kan? Kenapa sangat menyedihkan? Sangat menyedihkan karena sebenarnya COVID-19 adalah konspirasi tingkat tinggi. Tingkat tinggi dari mana? Dari orang yang mau dagang obat, kan cuma begitu doang. Hari ini semua bangsa di dunia, ya kan, wajib beli vaksin. Uangnya nggak ada, yang ngutang. Terus kalau ngutang siapa yang bayar? Ya kita. Kan cuma begitu doang, ya kan. Karena COVID ini memang diciptakan. Ya, jadi tolong semua elemen bangsa kita dari atas sampai menengah sadar diri untuk menahan diri. Ya. Kenapa harus menahan diri? Ayo kita semuanya sadar, ya kan? Karena memang ini diciptakan, maka kita harus semuanya sadar diri dan menahan diri. Bukan berarti kita berdiam diri, bukan. Ya kan? Ayo mari semuanya bersatu. Mari sadar, mari kita bersatu. Ya kan? Agar kita bisa hadapi bersama. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Wabah COVID ini merajalela, mendunia. Ya kan? Padahal kan udah banyak gembar-gembor bahwa ini adalah sebuah permainan. Ya kan? Permain apa? Ya tukang obat, supaya obatnya laku. Jadi, kalau obatnya laku, dia tambah kaya, tambah berkuasa, tambah mempunyai sistem yang luar biasa untuk mengontrol peradaban dunia. Ini yang ngaco, ya kan? Seolah-olah tiap bangsa tidak punya peradaban. Kenapa harus dikontrol? Ya? Padahal mana artinya kemerdekaan dari sebuah bangsa ketika sebuah bangsa itu masih dikontrol oleh bangsa lain?
Ya kan, berarti nggak merdeka dong. Ya kan? Tapi ayo balik, ayo kita sadar diri. Ya kan? Jangan menyalah-nyalahkan, jangan mencari kambing hitam si A, si B, si C. Ya kan? Tapi semua harus sadar diri. Ayo kita sadar diri. Mari bersatu, satukan kekuatan kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk tatanan yang lebih baik. Jangan saling menyalah-nyalahkan. Jangan saling memarahi, jangan. Tapi mari kita carikan solusinya yang terbaik untuk bangsa kita. Agar kenapa? Agar bangsa kita terbebas dari yang namanya COVID-19. Kan begitu. Ya kan? Saudara yang ada dimanapun, ayo jaga dirinya, pakai protokol kesehatannya lah, nggak apa-apa, pakai aja. Ya kan nggak ada salahnya juga. Ya kan? Pakai protokol, kan bagus. Pakai masker, minimal menghindari debu atau apa segala macam, kan bagus. Pakailah sementara. Jangan ugal-ugalan keluar rumah nggak pakai protokol kesehatan. Gitu. Wah saya berani, wah saya ini bukan masalah berani. Kalau Anda terjangkit terus kena saudara yang lainnya, kan kasihan yang lainnya. Ya. Kalau fisik Anda kuat, belum tentu yang lain kuat. Maka tahu dirilah. Itu nggak pernah dulu. Iya begitu. Kalau nggak begitu ya repot dong. Ya kan? Mari berbenah, ya kan? Tahan semua kemarahan, karena kita semua susah. Jangan membuat lagi yang lebih susah. Ya kan? Gara-gara ini, jadi ada pembakaran gereja, pembakaran apa segala macam. Woi, tahan, kontrol dong emosinya. Ya. Kenapa harus jadi bakar-bakaran? Bukannya bangsa kita semuanya, mau dari yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, kepercayaan, Konghucu dan lainnya mengalami nasib yang sama. Itu nggak? Iya begitu. Kalau kita ngalamin nasib yang sama, ngapain kita marah-marah? Tapi ayo kita cari solusi. Ya kan? Bagaimana membenahi? Ya kan? Bagaimana memperbaiki? Bagaimana menjaga agar COVID ini selesai? Gitu. Kalau kita semua nggak menjaga, ya sama aja bohong. Oh ini kan tugas pemerintah, nggak bisa. Pemerintah tidak akan berjalan kalau semua komponennya tidak ikut serta dalam mematuhi semua aturan main. Kan begitu. Pemerintah pun jangan sewenang-wenang membuat aturan A, B, C, D, C. Ya boleh-boleh saja. Ya, membuat aturan A, B, C, D, tapi pikirin rakyatnya juga. Hari ini rakyat suruh di rumah, jangan kemana-mana. Lah, mati semua lumpuh. Ya kan? Yang kerja, yang dagang, yang apa segala macam, mereka butuh hidup, mereka butuh pemasukan, mereka butuh makan. Emang mampu dengan caranya di rumah saja? Enggak mati kena virus corona atau COVID-19, matinya karena kelaparan. Ayo dong, yang dari pemerintah juga sadar. Oke. Sadarnya kenapa? Perhatikan rakyat-rakyat kecil. Ya kan? Tentang makannya, tentang bantuan yang benar. Harus sampai ke titik sasaran. Yang pejabat-pejabat di atas tahu diri. Kalian ada di atas bukan karena kalian kan makan gaji dari kita semua, dari bangsa kita. Ya kan, udah digaji masih kurang, masih mau korupsi. Kasihan, otak Anda di mana? Ketika Anda masih berpikiran begitu, Anda nggak layak jadi pemimpin di sana, mundur. Karena kenapa? Kelakuan Anda menyusahkan banyak kesusahan di bangsa kita. Ya kan? Bagaimana Anda mewakili? Bagaimana Anda sebagai pelayan masyarakat?
Ketika otak Anda kotor, udah digaji aja masih pengen nyaplok hak saudara-saudara kita yang lain. Mikir dong. Buat dokter-dokter, ya kan? Saya tidak menyalahkan dokter-dokternya. Saya tidak menyalahkan dokternya, tapi saya akan bicara tentang yang umumnya saja atau oknum. Ya kan? Saya yakin bangsa Indonesia ini ketika menjadi dokter itu karena terpanggil atas dasar kemanusiaan. Begitu nih? Iya. Atas dasar kemanusiaan, rasa kasih di dalam hati. Kamu semua yang menjadikan kamu ada di tempat itu. Kalau tidak ada rasa itu, kamu tidak akan pernah mau menjadi dokter, mungkin memilih profesi yang lain. Ya kan? Dan saya salut kepada yang menjadi para dokter. Tapi hey, buat oknum dokter, dimanapun Anda berada, jadilah dokter yang sebenar-benarnya, yaitu yang berusaha menyembuhkan sakit penyakit dari si pasien. Begitu nggak? Iya begitu. Ya kan? Dokter itu akan sedih, harusnya Anda berpikir akan sedih ketika pasien Anda tidak bisa disembuhkan. Harusnya Anda malu. Ya. Kalau tidak bisa disembuhkan, berarti sekolah Anda kemana saja. Ayolah, buat oknum dokter. Ya kan? Siapapun yang merasa, yang tidak merasa, ya maaf-maaf. Karena Mr. Slebor bicaranya hanya untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang para dokter yang tetap di rel, terima kasih, mantap buat kalian. Semoga panjang umur, sehat badan, banyak rezeki. Tapi buat oknum dokter, ya kan, jadilah Anda dokter yang sejati. Sejati dalam apa? Dalam menangani, ya kan, keluhan-keluhan dari rakyat kita, dari bangsa kita. Jangan ada rekayasa dan jangan jadi mental pedagang. Anda adalah dokter. Sakit ini, sakit itu obatnya begini, begitu, begini. Hey, stop. Anda itu seorang dokter, bukan tukang dagang obat. Ya. Kalau Anda mau dagang obat, Anda jadi sales aja, nggak usah jadi dokter. Jadi perlakukan pasien itu dengan manusiawi, ya kan? Jangan ada rekayasa, apalah, kasihan bangsa kita ini. Jangan banyak rekayasa ini itu segala macam. Ingat, berapa lama umur Anda? Kalau suatu saat Anda yang kena seperti itu, baru Anda tahu rasa. Ngomongnya agak sebel, agak emosi, karena melihat banyak perkembangan yang terjadi. Banyak dokter, maksudnya banyak oknum dokter yang hanya jadi tukang dagang obat. Sakitnya ini, rekayasa ini. Sakitnya itu, rekayasa ini. Jangan Anda membuat kegelisahan di pemikiran pasien-pasien Anda. Karena pasien Anda itu percaya dengan Anda bahwa Anda bisa menyembuhkan. Walaupun yang menyembuhkan itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan Anda. Tapi melalui perantara tangan Anda. Biarin pencipta kita, Tuhan itu, Allah itu, biarkan bekerja dengan benar. Nah. Begitu nggak? Begitu. Nah, jadi buat oknum-oknum dokter, tolong sadar, tahu diri. Bangsa kita lagi susah. Jangan ada rekayasa. Tanganin yang benar.
Kalau Anda cuman jadi dokter untuk dagang obat, turun jadi dokter, jadi sales aja udah. Jadi sales pabrik, ngelamar ke pabrik. Jangan jadi dokter. Jadi sekali lagi, bukan menghina dokter. Karena dokter itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi jangan dikotori. Mr. Slebor juga nggak ngerti. Ya kan, sekolah kedokteran, orang sekolahnya cetek. Ya kan. Tapi balik lagi ya, bukan untuk dokternya, tapi buat oknum-oknumnya. Sadar kalian. Nih, buat bangsa kita, buat para sadulur di sana juga sadar. Ya kan? Wah, nggak percaya sama dokter juga salah. Ya kan? Tapi hati-hati. Ya kan? Carilah dokter yang benar-benar punya kualitas yang Anda yakini. Gitu. Tahu dokternya yang nggak neko-neko, supaya analisanya, ceknya Anda benar. Jangan ntar ponis COVID, ntar sakit ini COVID, ntar sakit itu COVID. Ya. Bangsa kita mau jadi apa? Justru harusnya, ya kan, dengan adanya dokter, ya kan, ayo dong temuin obatnya. Apa? Di bangsa kita banyak dokter, ayo dong bergerak. Jangan hebat nih, gelarnya dokter tuh, cari tuh obatnya apa? Ya kan? Kalau nggak bisa nyari obatnya, minimal nggak usah nyusahin lagi. Jangan gitu. Ya. Jadi buat para sadulur di sana juga jangan terlalu gampang termakan isu-isu begini. Oh, isunya begini, langsung panik. Isunya begitu, langsung panik. Kalau Anda terlalu panik, maka daya tahan tubuh Anda akan menurun. Begitu nggak? Iya, begitu. Ya. Hidup ini bawa happy aja. Emang kenapa sih? Terlalu ketakutan sama yang namanya COVID atau yang namanya Corona. Anda harus lebih takut sama yang punya Corona. Siapa yang punya Corona? Itu Tuhan atau Allah atau Gusti. Itu dia yang harus kalian lebih takutin daripada virusnya. Gitu nggak para sadulur? Iya. Ayo kita nyadar diri, ayo bersatu. Ya kan? Stop kekerasan-kekerasan. Ya kan? Gara-gara ini ribut, gara-gara itu ribut. Ya kan? Bangsa kita lagi susah. Susah makan, susah bergerak, susah apa semuanya. Susah. Terus kita berulah lagi. Ya udah, stop, jangan. Ayo nyadar diri, semuanya nyadar diri. Ya. Terus media pun tolong jangan terlalu memblok up hal-hal yang membuat orang menjadi stres. Media yang mana? Kan banyak media. Ya saya nggak nyebutin media yang mana-mana. Ya, kan? Yang jelas, ya kan, media. Ayo, tayangkan informasi-informasi yang logika, yang real dan pintar, yang bermartabat. Yang bermartabat yang mana? Iya, yang sebenar-benarnya. Jangan terlalu ikut membesar-besarkan sebuah berita, membesar-besarkan sebuah, wah ini itu. Harusnya Anda juga membangun opini untuk menenangkan rakyat kita, bangsa kita. Karena fungsinya Anda adalah memberikan informasi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu jangan dipolitisir gitu, jangan dong. Ya, kalau ada kepentingan si A, misalkan kamu beritakan ini, kamu dibayar begini, mana? Ya, kan? Berarti nggak independen dong. Ya kan? Semua harus netral. Ya, kan? Jadi sekali lagi bukan menyalahkan media, tapi menyalahkan oknum media yang ngaco-ngaco. Oknum yang mana? Ya kan? Yang ngerasa aja sendiri dah. Gitu. Jika Anda terlalu berhalusinasi, ya kasihan rakyat kita juga. Ya kan? Karena di tangan Anda lah semua informasi dari
tingkat atas sampai ke bawah bisa melihat apa yang Anda tayangkan. Buat media yang di jalurnya tetap idealis luar biasa, tapi buat media yang berubah arah haluan, ya kan, malah ikut-ikutan, ya kan, yang menyebar luaskan berita yang belum pasti kepastiannya, berubah. Ayo kita sama-sama berubah. Agar kenapa? Agar bangsa kita lewat dari pandemi ini. Gitu nggak para sedulur? Iya begitu. Kalau nggak begitu, kalau nggak bersama, dari aparat-aparat pemerintahan di tingkat atas, di tingkat bawah, ayo barengan, ya kan? Pemerintah yang memerintah, rakyat yang diatur, ayo berbarengan, bersinergi. Agar kenapa? Cepat berlalunya pandemi ini. Gitu nggak para sadul? Iya begitu. Kan sedih kalau begini terus, ya kan. Susah makan, susah bergerak, mau kemana-mana susah, silaturahmi keputus, di pekerjaan amburadul, banyak perusahaan-perusahaan tutup, ya kan kasihan. Kenapa? Ini nanti banyak pengangguran di Indonesia. Kalau makin banyak pengangguran di bangsa kita, makin banyak tingkat kejahatan nanti ke depannya. Gitu kan para sedulur? Iya. Ayo kita sadar. Semua sadar. Tempatkan diri masing-masing. Sadar diri lah. Ambil ngopi para sedulur, biar otaknya agak adem. Buat pemerintahan di sana lagi gembar-gembor. Bangsa kita, ayo turun pemimpin. Emang pemimpin yang kayak gimana sih? Yang super sempurna nggak ada. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Ini kadang-kadang sih penyakitnya, ya kan? Ada yang jadi pemimpin, ini sibuk ngerocokin, ngerocokin program pemimpin terus gitu, ngerocokin. Akhirnya pemimpin pusing, atau pemerintahan pusing, ya kan? Akhirnya kadang-kadang yang pemerintah juga nggak tahu diri, akhirnya karena direcokin, ya kan, akhirnya ditekan habis-habisan. Woi, sadar, bangsa kita butuh pemimpin. Dari sejarah ke sejarah, pemimpin yang lahir di bangsa kita nih, khususnya bangsa Indonesia, tiap selesai jadi pemimpin, ya kan, itu jadi orang bermasalah. Jadi bermasalah apa? Ya karena begini, begitu. Iya sih, pertentangan mulu. Sekarang kalau udah ada pemimpin, ya udah dukung, nggak usah. Pemimpin maunya gimana nih, yang pemerintah nih, programnya bener nggak? Kalau bener udah, ayo kita dukung bareng-bareng. Ya kan? Oh, saya mau oposisi. Ya bagus sih ada oposisi, ya kan? Tapi sebagai oposisi juga harus tahu diri. Kalau itu benar, ayo dukung. Kalau nggak benar, baru fungsikan diri yang jadi oposisi pemerintahan itu dengan benar. Ya kan? Kalau apa-apa cuman bisanya mengkritik, woi, Anda belum tentu mampu di sana. Anda belum tentu mampu jadi pemimpin bangsa kita. Anda mungkin berkoar-koarnya bener nih, kayak Mr. Slebor, berkoar-koarnya bener, ya. Tapi kan nyadar diri, emang gampang jadi pemimpin bangsa kita? Enggak gampang, nggak semudah ngebalikin tangan. Ya. Makanya jangan terlalu ribet gitu. Ini begini, pengkritik begini, seolah-olah Anda itu yang pintar sendiri, seolah-olah Anda itu yang hebat sendiri, ya. Maka dia dipilih oleh bangsa kita karena berarti dianggap hebat, ya. Jadi mau hebat secara siapa? Secara sendiri,
Jadi RT juga belum tentu Anda mampu. Apalagi mimpin bangsa kita. Tapi yang mampu, bagus, maju dong. Jangan cuman bisanya koar doang. Kasihan banget kan. Pemimpin kita begitu turun jadi tadinya Satria Piningit, wah dia yang muncul. Begitu selesai masa pemerintahannya jadi Satria Wirang, jadi Satria Malu, kan kasihan. Hargailah, apa-apa juga hargai, ya kan. Memang tidak semua dia benar, pasti ada salah, namanya manusia, ya kan. Jadi ya harus banyak maklum, bukan berarti maklum itu kita diem saja, ya kan. Tapi harus cerdas, harus kitanya juga benar, buat aparaturnya yang membantu pemerintahan nyadar diri juga, jangan ngambil kesempatan ini itu hayo ja, mentang-mentang Anda di situ, ya kan. Bisikin yang benar sama pemimpin bangsa ini, bisikin yang benar, jangan bisikin yang nggak ada fakta, ya kan? Faktanya yang apa, yang realita, jangan fakta yang dibuat-buat, ya. Kalau nggak gitu nggak damai terus nih bangsa, ya. Mari bekerja sama menuntaskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang subur makmur gemah ripalo jinawi itu. Marilah bersatu. Karena Mr. Slebor tuh nggak bosan-bosan nih menyerukan untuk, hai mari kita bersatu, ya kan? Itu jangan apa-apa pemerintah begini, pemerintah begitu. Anda duduk di situ belum tentu Anda mampu. Ya nggak perasa dulu. Iya, Mr. Slebor juga, masih jauh ilmunya, ya kan? Boro-boro begitu nyalonin juga belum tentu dipilih. Kopi lagi. Tapi buat pemimpin juga harus berjiwa satria. Dan berjiwa satrianya kenapa? Kalau Anda sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan ini, mundur. Jangan bertahan mulu di sana. Ya kan? Kalau Anda bertahan mulu di sana, Anda akan jadi duri dalam daging. Gitu para sadulur pemimpin. Ya kan? Ayo jujur-jujuran mandiri, ayo jujur-jujuran dalam kebenaran, ya kan? Mau pejabat yang mana saja, mau dari presiden kayak, mau dari tingkat sampai yang paling bawah kayak lurah, atau yang lebih bawah lagi yang nggak di ini misalkan RT RW. Ya. Ketika Anda jujur sama diri Anda sendiri, ketika Anda merasa tidak bisa memimpin, mundur. Ketika semua yang Anda lakuin itu nihil, mundur. Nyadar diri dong. Dia nggak? Iya harus begitu. Kalau nggak nyadar diri, ya kan, kalau nggak punya jiwa kesatria, ya gimana bangsa ini dipimpin oleh Anda? Bukan berarti Anda itu yang mundur itu bukan berarti nggak benar, ya kan? Anda mau memimpin bangsa kita aja, pasti niatnya benar. Gitu aja deh gampangnya. Pengen memajukan bangsa kita. Tapi ketika dalam pemerintah, waduh, ini papan bor jatuh nih. Iya. Ini papan bor yang biasa Mr. Slebor coret-coret kalau sampai diskus atau diskusi. Ya dan tadi sampai mana tuh? Gara-gara papan bor nih. Jadi balik lagi, buat memimpin dimanapun Anda berada, dari tingkat pusatnya atau sampai tingkat yang paling kecil, ketika Anda sudah diragukan kepemimpinan Anda, mundur. Ya kan? Ketika Anda tidak bisa mensejahterakan rakyat Anda, ya kan, tidak bisa mensejahterakan masyarakat Anda harus malu, mundur, biar orang lain yang gantikan, yang lebih berkualitas, ya kan? Dan bangsa kita juga harus
carinya yang lebih berkualitas kalau mau gantiin pemimpin. Kalau yang carinya di bawah misalkan pemimpin yang sekarang, terus carinya yang ininya di bawah, ya jangan. Ini kan harus lebih berkualitas dari yang sekarang. Kalau di bawah yang sekarang mau ngapain? Ya kan? Misalkan yang sekarang aja, misalkan para sadulur anggap nggak bener, diganti lagi sama yang kualitasnya lebih tidak berkualitas, ya rusaklah, nanti tambah rusak. Ya. Dan pilih pemimpin itu jangan dilihat dia kekayaannya, ininya, itunya, segala macam, jangan terlalu banyak dipusingkan. Tapi titik poinnya adalah, ya kan, lihatlah pemimpin itu mampu tidak mempersatukan bangsa kita, ya, mampu mempersatukan dan tidak memecah belah, mampu mensejahterakan rakyatnya. Ya kan? Kalau dia tidak mampu, jangan dipilih. Ya kan? Jangan karena ngopen, karena ganteng, karena kaya, janganlah, udah cukup sampai di sini saja. Ya. Jadi buat para pemimpin dimanapun, ayo semuanya nyadar diri. Dari rakyatnya, dari masyarakatnya nyadar diri, dari pemimpinnya juga nyadar diri. Kalau Anda tidak bisa mengatur rakyatnya, kalau Anda tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, mundur. Itu lebih baik, dan itu lebih bermartabat bagi Anda. Iya, daripada dilengserkan paksa, malu coy. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Iya. Dulu ngocehnya ke sana ke sini. Enggak sih, sebenarnya Mr. Sebor hanya mau, ayo kita bersatu. Ya kan? Membuka cara berpikir kita dengan sehat, dengan akal waras. Jangan lagi seperti ini, ribut, bakar ini, bakar itu. Ya kasihan tuh yang dibakar-bakarin. Emang nggak pakai duit apa bangunan-bangunan dibakar-bakarin? Kalau Anda masih main seperti itu, kenal nggak Anda sama Tuhan Anda? Ajaran Tuhan Anda, Allah Anda, Gusti Anda, ya kan? Atau yang manapun yang Anda sebut sebagai Tuhan Anda, itu mengajarkan tentang cinta kasih. Ya, ketika Anda bakar-bakaran, ketika Anda merusak-merusak, mana rasa cinta kasih Anda? Gitu nggak? Kalau Anda di sana, Anda cuma hoak kenal Sang Penciptanya, atau kenal Tuhan Anda cuma hoak. Begitu nggak? Iya begitu. Makanya kayak begitu-gitu sadarin, jangan sadarin gimana caranya mereka sadar. Jangan kekerasan dibalas kekerasan lagi, kekerasan dibalas dengan kekerasan lagi. Ya kan, ayolah, udah stop, berhenti menyalah-nyalahkan. Yang ada, mari saling kita menyadarkan. Gitu nggak Pak Sadul? Iya, mari kita saling menyadarkan. Kita ini sama bangsa Nusantara. Kenapa kita mesti ribut sama saudara kita sendiri? Udah, nggak usah dilihat. Itu si Jawa, itu si Batak, itu si Sunda, itu si Cina, itu si Arab, itu si ini, itu si ini. Lihat aja KTP-nya mana. Ya, kalau dia punya KTP bangsa Indonesia, ya udah, kita saudara, sama, salaman, akur. Gitu nggak para sadulur? Iya. Ya. Jadi ayo kita tuntasin semuanya, ya kan? Dari yang atas, jangan arogan lah semuanya, jangan arogan. Mari nyadar diri bahwa apa yang terjadi di bangsa kita ini adalah, ya kan, keprihatinan semua, keprihatinan bangsa kita. Jadi mari kita tanganin bersama. Buat yang masih memimpin, ya kan, buatlah kebijakan yang jangan merugikan. Kalaupun ada merugikan, pikirkan bagaimana yang dirugikan itu menjadi tidak dirugikan. Ya kan, nggak bisa ini begitu kebijakan ini, kebijakan itu. Kita juga butuh makan. Kalau kita nggak makan repot. Ya, jadi orang berpikiran, ya kan, mendingan gue makan dah, ngopi lagi. Tapi yang anti, buat orang-orang yang paham tentang apa yang terjadi dengan bangsa kita, ya kan, walaupun ini adalah
COVID ini adalah rekayasa, konspirasi tingkat tinggi, atau konspirasi sedunia. Justru ini adalah penggenapan akan bangkitnya seorang yang sangat luar biasa. Begitu nggak Para Sedulur? Iya begitu. Emang harus begini dulu. Itu buat yang sudah paham. Buat orang-orang yang merasa seperjalanan kayak Mr. Slebor pasti paham bahwa ini adalah penggenapan akan lahirnya seorang yang sangat hebat. Sangat hebat dari bangsa kita. Karena bangsa kita akan menjadi mercusuar dunia. Buat teman-teman di seperjalanan, di seperjuangan, ya kan? Sampai jumpa di peradaban yang ketika orang hebat itu muncul gitu. Ya kan? Sampai jumpa di peradaban yang baru. Ya kan? Tapi ya kita juga bersatu. Ya kan? Bersatu terus, jangan berpecah belah. Siapapun, mari bersatu. Ya kan? Pandemi ini cuman pengulangan dari sejarah-sejarah dulu. Ketika bangkit seorang hebat, pasti akan ada wabah, bencana alam di mana-mana. Ini hanya penggenapan. Karena gelap dan terang hukumnya selalu berganti-ganti. Gitu nggak Para Sedulur? Iya begitu dah. Ya, pokoknya ayo bersatu, ayo nyadar diri bahwa COVID ini konspirasi tingkat tinggi. Maka harus dibutuhkan dengan pemikiran yang tingkat tinggi juga. Minimal saling menjaga emosi, saling menjaga sikap, sopan santun apa segala macam. Ya kan, jangan emosi dikedepankan, tapi cara berpikir yang bijaksana dan benar kedepankan. Gitu nggak Para Sedulur? Iya begitu. Oke Para Sedulur, gitu aja deh ya. Ya kan? Kalau para Sedulur ada yang setuju atau apa, boleh komen di kolom komen Mr. Slebor, biar Mr. Slebor dengan komen Para Sedulur lebih paham lagi. Dan buat yang baru gabung di channel Mr. Slebor, nonton, ya kan, yang suka dengan tayangan Mr. Slebor, boleh sebarkan kemana-mana, ya kan, dan boleh berlangganan dengan cara subscribe, like, dan komen, kepoin deh kemana-mana, ya kan. Jangan lupa tuh loncengnya di pijit, ya kan? Biar kenapa? Biar ketika Mr. Slebor mengupload tayangan yang ocehan yang lainnya, Para Sedulur langsung tahu. Oke Para Sedulur, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, ya kan. Semua kesalahan adanya di Mr. Slebor. Kelebihan dan keluasan itu, kebenaran adanya datangnya dari pada Tuhan semesta alam kita semua. Baik Para Sedulur, Mr. Slebor pamit undur. Sampu Rasul.